Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kali ini saya kembali ngecaprak seperti biasa. Mudah-mudahan di dalam ngecapraknya ada guna dan manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, mengenai SP, ya kembali saya membahas SP atau Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya. Ada Satrio Piningit asli, ada Satrio Piningit palsu. Ya. Di mana letak perbedaan antara Satrio Piningit asli dengan Satrio Piningit yang palsu? Ya. Kalau Satrio Piningit yang asli muncul atau hadir untuk memperbaiki budi pekerti, memperjuangkan masyarakat atau warga, dan juga memakmurkan. Itu salah satu visi misinya. Dan juga ketika berbicara dana amanah, tentu saja itu bagian daripada bagaimana nanti untuk memakmurkan warganya seperti itu. Ya. Dan juga Satrio Piningit asli itu membawa peradaban baru. Ya. Dan justru Sang Kinasih Satrio Piningit asli ini akan mengembalikan budi pekerti yang luhur yang sudah hilang atau yang sudah rusak, moral yang sudah rusak, itu akan dikembalikan lagi. Namun ini hanya sebatas perjuangan. Nah, berhasil atau tidak, wallahu a'lam ya. Nah, kalau yang palsu, Satrio Piningit yang palsu, ya, artinya orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit. Perbedaannya, Satrio Piningit palsu itu justru selalu mengatakan bahwa akan menghancurkan orang-orang zalim, akan membumi hanguskan kelompok atau desa atau kota yang mana di situ banyak orang zalim, seperti itu ya. Itu kalau yang palsu. Kemudian juga selalu mengatakan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu kalau Satrio Piningit palsu seperti itu. Bahkan ada yang menantang-nantang. Ya. Padahal kalau kita sikapi yang namanya Satria itu tidak suka nantang, tapi kalau tertantang dia juga tidak mundur seperti itu. Nah, makanya ada peribahasa bahwasanya Satrio Piningit itu ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ya. Jadi letak perbedaannya seperti itu, saudaraku. Dan kalau Satrio Piningit yang palsu itu tentu saja keluar dari keterangan ataupun penyampaian yang ada di dalam serat baik itu serat Jangka Jayabaya ataupun Musyarar. Ya. Yang intinya Satrio Piningit itu hadir atau muncul itu untuk berjuang, memakmurkan, dan juga memperjuangkan bumi kita ini atau tanah air kita ini yang selalu disebut
subur makmur gemah ripah loh jinawi ini betul-betul nantinya bisa dirasakan oleh orang banyak. Ya. Seperti itu saudaraku. Jadi berarti kan tujuannya sangat mulia. Kenapa di sini banyak orang yang membahas saturpenit? Ya salah satunya karena di dalam pembahasan saturpenit itu pastinya tidak lepas dari pembahasan akan adanya peradaban baru atau akan adanya perjuangan hingga nanti betul-betul bisa sampai ke zaman keemasan. Nah, tapi kalau masalah zaman keemasan itu kan sebetulnya kalau dimakna itu sangat banyak dan itu nanti bisa dari versi apapun, versi keagamaan atau versi apapun ya. Jadi kemakmuran di dalam tatanan negara atau kemakmuran di dalam tatanan agama ya, atau masa keemasan di zaman A, B, C, D tentu saja akan berbeda-beda. Ya. Tapi yang paling jelas Sangkinasih Saturpenit itu muncul atau hadir itu untuk memperjuangkan warganya seperti itu. Ya bahasa yang mudah kan warganya atau orang-orang yang ada yang hidup di dalam tanah air ini seperti itu. Atau lebih luasnya lagi ya kira-kira kalian kan paham ya lebih luasnya apa. Nah, saya sampaikan tanah air seperti itu saja supaya tidak terlalu muluk-muluk seperti itu. Tapi kalau Saturpenit palsu justru menantang-nantang, mendoakan yang jelek, bahkan selalu seolah-olah kayak melawan, mau memerangi atau menghancurkan bumi, menghancurkan golongan, menghancurkan orang zalim dan lain sebagainya. Padahal kalau di keterangannya ya justru Saturpenit karena pejuang ya justru memperjuangkan ketika ada orang zalim, bagaimana orang zalim itu supaya sadar ya diperjuangkan, bukan dimusuhi dan bukan dihancurkan. Nah, ketika kita berbicara tentang tanah air, ya, tentu saja bukan berarti didoakan jelek akan nanti sebentar lagi akan hancur karena orangnya zalim. Bukan seperti itu. Kalau memang masih ada orang zalim, justru itulah bagian daripada perjuangannya Sangkinasih Saturpenit untuk memperjuangkan bagaimana orang-orang zalim itu sadar seperti itu. Bukan diamuk, bukan dihajar, bukan di bumi hanguskan, itu bukan. Tapi justru disadarkan. Itu bagian daripada perjuangannya. Nah kalau yang palsu kok selalu ngomong misalnya akan menghancurkanlah, menantanglah, dan lain sebagainya. Itulah sudah tidak relevan lagi dengan cerita-cerita yang dibaca di dalam seratnya, dan juga walaupun di dalam kegaiban pun atau di dalam kebatinan ya, tentu saja juga tidak seperti itu. Saturpenit hadir itu bukan untuk memusuhi, bukan untuk memerangi orang-orang. Memerangi sih, kalau kata-kata memerangi itu bagian daripada perjuangan ya, maksudnya bukan akan berbuat kekerasan, membunuh dan lain sebagainya, bukan. Kalau seperti itu ya malah nanti lebih dekatnya dengan sifat-sifat Dajjal. Sifat Dajjal suka membunuh, terus menghukum, menghajar dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bagi saudaraku kalau memang merasa sebagai Sangkinasih Saturpenit ya berarti lebih santun di dalam bahasanya dan lain sebagainya. Maka orang-orang pun akan percaya kalau orang itu adalah sang satria seperti itu ya, orang yang berjuang. Tapi kalau di dalam kegiatannya justru selalu bikin onar, bikin ribut, ketika berbicara dana amanah ataupun harta amanah, di situ intinya malah kayak seolah-olah
akan diakui bahwa itu harta yang sudah sudah diamanahkan kepada dirinya, kemudian untuk kekayaan dirinya itu jelas salah kalau seperti itu. Namun insya Allah ya tidak ada yang seperti itu ya. Ini hanya gambaran satirokliningit yang asli dengan satirokliningit yang palsu. Ini hanya gambaran. Ya, tentu saja mungkin tidak ada yang seperti itu, saudaraku. Nah, jadi video kali ini hanya membahas itu saja supaya kita semuanya ini betul-betul memahami kenapa sih banyak orang yang membahas satirokliningit, ya karena perjuangannya yang ditulis di dalam serat itu sangat luar biasa seperti itu. Intinya akan membawa bahasa penaknya ya warga dari zaman kala bendu atau zaman Sengoro ke zaman kala suba atau zaman keemasan. Itulah yang membuat kita bahagia ketika mendengar seperti itu. Tapi kalau mendengar kata-kata yang ngeri, ya akan dihancurkan, akan ditenggelamkan, akan dimusnahkan, itu kan ngeri. Jadi menurut saya itu bukan tugas asli sang kinasih satirokliningit, itu bukan. Nah, jadi kalau masalah hukuman-hukuman yang seperti itu, ya tentu saja Tuhannya yang akan menghukum melalui nanti respon-respon alam semesta ini, atau yang biasa disebut dengan penyaringan. Ya. Ketika dinasehati kok ternyata tidak mau mengikuti nasihatnya, tentu saja nanti alam yang akan merespon seperti itu. Ya, kalaupun itu alam yang merespon, tentu saja semuanya secara hakikatnya ya adalah Allah yang akan memberi balasan atas orang-orang zalim seperti itu. Nah, maka tugas daripada sang satria adalah menyadarkan orang-orang yang zalim, menyadarkan orang-orang yang suka bermaksiat, menyadarkan orang-orang yang rakus dengan dunia dan lain sebagainya. Jadi kiranya seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini, walaupun sedikit mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.